Shalom, perkenalkan nama saya Jendri Fani Karinding dengan NIREM 10201196967. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Toraja, Prodi Pendidikan Agama Kristen, semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, di mana nyata kasih-Mu, Engkau telah membimbing kami dari pagi hingga pada siang hari ini. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari isi firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan hari ini dapat kami praktekkan dalam setiap langkah kehidupan kami. Segala aktivitas kami yang akan kami laksanakan pada hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, pembacaan Alkitab kita pada hari ini saya ambil dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-9. Mazmur 119 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Tema perenungan kita pada hari ini saya beri tema Firman Tuhan sebagai pandu. Firman Tuhan sebagai pandu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah kita mendengar lagu tentang masa muda sungguh senang? Lagu tentang masa muda sungguh senang. Ya, dari judulnya saja kita sudah dapat melihat atau mengamati bahwa lagu tersebut membawakan tentang kisah seorang anak muda yang sungguh senang. Ya. Jika kita mendengarkan lagu tersebut, maka kita akan melihat bahwa syair lagu tersebut hendak menggambarkan tentang bagaimana kondisi anak muda yang akan beranjak menjadi dewasa. Ya, secara fisik banyak sekali anak muda yang mendambakan atau menginginkan tubuh yang atletis, yang sehat, wajah yang tampan dan cantik. Segala yang dilakukannya memperlihatkan bahwa ia akan mampu menciptakan masa depan yang cerah dan berpengharapan. Namun, ekspektasi tersebut harus kandas ketika mereka mendapatkan anak-anak muda yang justru menyia-nyiakan waktunya. Mereka menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal yang tidak penting, untuk hal-hal yang tidak membangun jati diri mereka. Mereka hanya melakukan hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang negatif. Kekuatannya hanya terbuang percuma, hanya untuk hal-hal yang tidak membangun kehidupan mereka, hanya untuk membawa mereka kepada hal-hal yang hanya dapat menghancurkan kehidupan mereka. Mereka berpikir bahwa semua itu dapat menciptakan keindahan dalam pengalaman hidup. Hal-hal itu hanya menciptakan kehidupan dalam pengalaman hidup. Namun justru hal-hal tersebut merusak tubuh dan pikiran mereka sehingga mereka gagal dalam meraih cita-cita mereka dan mereka hanya mendapatkan masa depan yang hancur. Mereka tidak mendapatkan masa depan yang cerah, namun hanya mendapatkan masa depan yang hancur. Untuk sesaat memang hal-hal tersebut mungkin akan terasa indah dalam kehidupan anak muda tersebut, namun akhirnya mereka harus berhadapan dengan kehancuran yang berkelanjutan. Mereka mendapatkan hal-hal yang tidak membuat mereka sukses,
tidak membuat mereka bahagia di kemudian hari, namun mereka hanya mendapatkan kehancuran yang berkelanjutan. Ya, saudara-saudara yang terkasih, masa muda adalah masa mencoba. Masa muda adalah masa mencoba atau masa pencobaan. Mereka menginginkan hal-hal yang hebat, mereka menginginkan hal-hal yang baik terjadi dalam diri mereka. Namun, pengalaman yang mendukungnya belum cukup. Ya, dari bacaan kita pada hari ini, pemazmur mengajak kita untuk berpikir kritis. Pemazmur mengajak kita untuk berpikir kritis tentang kehidupan kita, di mana dalam ayatnya yang ke-9 dimulai dengan pertanyaan bahwa dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Ya, pertanyaan ini membawa kita pada pemahaman bahwa tidak mudah menjadi seorang muda yang memiliki hidup dalam kebenaran. Tidak mudah bagi seorang anak muda untuk hidup dalam kebenaran. Pencarian jati diri mereka membuat mereka rentan untuk melakukan hal-hal yang konyol, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif, yang hanya untuk memperoleh pengakuan diri dari teman sebayanya, hanya untuk hal-hal agar mereka dapat diterima oleh teman sebayanya. Hal ini dapat menjadi pelajaran bagi orang tua, agar sebagai orang tua mereka harus memberikan ruang penghargaan dan pengakuan bagi kaum muda agar mereka juga sangat jelas mereka juga tetap terarah pada hal-hal yang benar dan hal-hal yang positif. Dalam ayat ini juga sangat jelas dikatakan oleh pemazmur bahwa dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya. Jadi dari pernyataan pertama tadi bahwa dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Pemazmur dengan jelas mengatakan bahwa dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Itu berarti bahwa kaum muda akan tetap hidup dalam kebenaran jika mereka menjaga kelakuannya sesuai dengan firman Tuhan. Jika mereka menjalankan atau melakukan kegiatan mereka, kehidupan mereka sehari-hari sesuai dengan firman Tuhan. Berupaya dengan segenap hati mencari kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Sebagai orang muda, kita harus berusaha untuk melakukan dan melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan firman Tuhan. Tidak membiarkan diri kita terseret dalam berbagai penyesatan dan kepentingan diri sendiri atau pementingan diri kita sendiri. Saatnya kita untuk berbenah diri, menata ulang prioritas dan pilihan kita, menjadikan firman Tuhan sebagai pandu dalam kehidupan kita, menjadikan firman Tuhan sebagai pandu dalam setiap pilihan keputusan kita. Firman Tuhan sebagai pandu dalam setiap pilihan keputusan adalah tindakan yang sangat bijaksana. Jadi, jadilah seorang muda yang memiliki pribadi yang semakin dewasa, memiliki sikap dan kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan, menjadi pribadi yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Amin, firman Tuhan.